terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Doa selesai. Pax Vobis, salam damai bagi kita semua. Video tadi adalah cuplikan dari kunjungan Uskup Amboina, Monsinyur Seno Ngutra ke GPM Anugerah di Maluku Tenggara yang terjadi pada pertengahan bulan Mei lalu. Terlihat dengan jelas bagaimana Bapak Uskup berlutut dengan hikmat untuk menerima doa dan berkat dari beberapa pendeta, termasuk diantaranya pendeta perempuan. Bagi sebagian orang Kristen, termasuk para Katolik pendukung Konsili Vatikan II, kejadian ini dianggap sebagai contoh yang baik bagi kerukunan beragama. Tetapi bagi mereka yang sungguh mencintai Gereja Katolik, kejadian tadi justru menunjukkan bagaimana hierarki Gereja Katolik telah menjual diri dan martabat imamat mereka demi persaudaraan palsu atas nama ekumenisme. Bagaimana mungkin seorang uskup yang sejatinya adalah penerus para rasul dan memiliki berkat rohani yang sama persis dengan para rasul-rasul pertama dari Tuhan kita, malah membiarkan dirinya di depan publik berlutut untuk diberkati dan didoakan oleh kaum awam yang sekaligus kaum bidat? Apakah hierarki Gereja Katolik yang memiliki berkat dan suksesi apostolik sekarang sudah kehilangan kewibawaan dan martabat imamatnya? Masalahnya bukan seorang awam tidak dapat mendoakan uskup atau paus. Itu bisa, dan setidaknya setiap minggu kita yang berdosa ini juga melakukannya dalam misa. Tetapi seorang uskup Gereja Katolik masuk ke dalam gedung gereja Protestan dan berlutut untuk mendapat berkat dari beberapa orang pendeta adalah skandal memalukan sekaligus batu sandungan bagi banyak orang Katolik. Itu akan memberikan kesan bahwa seorang pendeta yang pada dasarnya hanya seorang awam memiliki otoritas dan kuasa surgawi untuk memberi berkat kepada seorang uskup yang adalah penerus para rasul, padahal sama sekali tidak. Sebagai Protestan, mereka adalah kaum bidat yang ada di luar gereja. Pandangan ini terakhir kali ditegaskan oleh Paus Pius ke-12 dalam ensiklik Mystici Corporis. Sesuai dengan prinsip extra ecclesiam nulla salus yang dengan setia dipegang oleh Gereja Katolik sejak semula, mereka, yaitu kaum bidat di luar gereja, tidak memiliki berkat dan karunia surgawi apapun yang dapat menyelamatkan. Kalaupun ada berkat Tuhan yang mereka miliki, berkat tersebut dimaksudkan untuk mengajak domba-domba Kristus yang ada di luar kandang, yaitu jemaat mereka, agar kembali masuk ke dalam kandang, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 16. Sama seperti karya Roh Kudus yang ada dalam agama-agama pagan, hanya dimaksudkan untuk membawa mereka menemukan Yesus Kristus sebagaimana yang terjadi pada kisah 3 orang Majus. Berlututnya Bapak Uskup di hadapan beberapa pendeta untuk mendapat berkat, memberikan pesan tersirat kepada semua orang, terutama kepada kaum Protestan, bahwa para pendeta Protestan yang tidak pernah mendapatkan tahbisan imamat sakramental ternyata diakui memiliki berkat dan wibawa rohani yang setidaknya setara dengan seorang uskup Katolik. Ini sama saja dengan membenarkan posisi mereka yang bidat dan sekaligus membuat mereka merasa tidak perlu meninggalkan ajaran mereka yang keliru agar dapat bergabung kembali ke dalam Gereja Katolik. Membenarkan mereka tetap dalam ajaran bidat jelas bertentangan dengan semangat kasih. Itu sama seperti membiarkan dan membenarkan sesama kita berjalan menuju jurang yang akan membinasakan mereka. Tetapi ini bukan semata-mata kesalahan Monsinyur Seno Ngutra. Ia hanya melanjutkan tradisi gereja konsili yang sudah dilakukan oleh banyak anggota hierarki lain, bahkan para paus konsili. Kita bisa melihat beberapa contohnya.
Pertanyaannya, bagaimana hal memalukan ini setelah Konsili Vatikan kedua bisa terjadi berulang-ulang dan tampaknya dibenarkan? Jawabannya ada pada dokumen konsili, terutama dokumen Unitatis Redintegratio. Dokumen tersebut adalah dokumen konsili yang membicarakan persatuan Kristen ke dalam Gereja Katolik. Ini kutipan kalimat pertamanya. Mendukung pemulihan kesatuan antara segenap umat Kristen merupakan salah satu maksud utama Konsili Ekumenis Vatikan II. Membangun kembali persatuan Kristen tentu baik dan sejalan dengan kehendak Tuhan, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 16 dan juga Injil Yohanes bab 17 ayat 21. Tetapi yang jadi masalah, Konsili Vatikan kedua mengambil cara persatuan melalui ekumenisme dialogis yang sesat. Hanya ada satu cara untuk membangun persatuan Kristen sesuai ajaran Gereja Katolik, seperti yang ditulis oleh Paus Pius ke-11 dalam dokumen Mortalium Animos. Persatuan umat Kristiani hanya dapat ditingkatkan dengan mempromosikan kembalinya ke satu-satunya gereja Kristus yang sejati, mereka yang terpisah darinya, karena di masa lalu dengan menyedihkan mereka telah meninggalkannya. Kembalinya non-Katolik ke dalam Gereja Katolik untuk bersatu juga ditegaskan oleh Paus Pius ke-12 dalam dokumen Ecclesia Catholica. Sementara itu persatuan Kristen yang dimaksud oleh Konsili Vatikan kedua berbeda. Persatuan Kristen yang didorong oleh Konsili Vatikan kedua adalah dengan cara ekumenisme dialogis seperti yang dipelopori oleh kaum Protestan pada tahun 1910 dan diikuti oleh Gereja Ortodoks pada tahun 1948. Bedanya, jika ekumenisme non-Katolik berupaya membangun persatuan di luar Gereja Katolik, maka ekumenisme Konsili Vatikan kedua berupaya membangun persatuan ekumenis tersebut di dalam Gereja Katolik. Pertanyaannya, jika sama-sama bertujuan membangun persatuan Kristen di dalam Gereja Katolik, lalu apa yang membedakannya dengan persatuan Kristen yang dilakukan Gereja Katolik sebelum Konsili Vatikan kedua? Ini dia. Dalam persatuan Kristen sebelumnya, kelompok-kelompok Kristen non-Katolik yang ingin kembali bersatu harus meninggalkan semua kekeliruan posisi mereka. Ini seperti yang terjadi pada Konsili Ferrara Florence, di mana Gereja Ortodoks bersedia meninggalkan posisi mereka yang salah untuk kembali bersatu dengan Gereja Katolik. Persatuan Kristen semacam ini kadang disebut juga dengan istilah Ecumenism of Return atau Ecumenism of Conversion. Ada tudingan dari pendukung konsili bahwa cara persatuan Kristen yang dilakukan di masa lalu adalah dengan menggunakan ancaman dan anatema. Siapa bilang? Mengajak untuk kembali bersatu di dalam Gereja Katolik sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara lemah lembut, penuh kasih, dan semangat persaudaraan. Gereja Katolik tidak pernah kekurangan orang-orang yang mampu melakukan itu. Pikirkanlah, bagaimana mungkin delegasi Gereja Ortodoks mau datang untuk mengikuti Konsili Ferrara Florence di abad ke-15 kalau yang ada hanyalah ancaman dan anatema? Pasti tidak akan mungkin. Sementara itu, dalam ekumenisme ala Konsili Vatikan kedua, persatuan Kristen dilakukan dengan jalan mengedepankan semangat dialog. Itu bedanya. Lalu apa salahnya upaya persatuan yang dilakukan dengan cara dialogis? Bukankah membangun dialog dengan orang lain itu hal yang baik? Sebelum memahami ini harus kita bedakan dialog yang dimaksud dalam ekumenisme ini dengan sekedar upaya komunikasi dua arah biasa. Upaya komunikasi dua arah biasa jelas tidak pernah dilarang gereja. Dalam Injil tercatat Tuhan Yesus berdialog dengan wanita Samaria dan juga Nikodemus. Demikian juga Rasul Paulus dengan orang-orang Yunani. Tetapi yang dimaksud dalam ekumenisme adalah dialog yang berbeda. Dialog dalam ekumenisme Konsili Vatikan kedua bukanlah sekedar komunikasi dua arah biasa, tetapi sudah masuk dalam konteks dialog iman yang membuka pintu pada upaya kompromi iman. Dalam Injil, Tuhan kita jelas melarang dialog iman yang berpotensi kompromistis semacam itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Injil Markus bab 6 ayat 11. Para murid hanya diperintahkan untuk mengajarkan atau menyampaikan apa yang diajarkan Tuhan kepada mereka,
bukan untuk berdialog panjang lebar sampai orang mau menerima. Jika orang tidak mau menerima pewartaan kebenaran, tinggalkan saja ketimbang harus terjebak pada sikap kompromi. Itulah yang diajarkan Injil. Secara implisit, dialog selalu mengandaikan kesetaraan dan kesediaan untuk berkompromi. Maka ketika Konsili Vatikan II memutuskan untuk mendorong ekumenisme dialogis seperti yang tertuang dalam Unitatis Redintegratio, suka atau tidak suka, sedikit atau banyak, pasti akan ada upaya untuk membangun kesetaraan antara kelompok non-Katolik dengan gereja Katolik dan sekaligus juga upaya-upaya kompromi iman. Upaya kompromi iman ini terlihat jelas dalam Missa Novus Ordo oleh Uskup Agung Annibale Bunini, yaitu orang yang dipercaya Paus Paulus VI untuk memimpin proyek pembaruan liturgi. Missa Novus Ordo sengaja dibuat sedemikian rupa agar meninggalkan segala bentuk yang sangat Katolik, dengan tujuan agar liturgi Missa Novus Ordo tidak menjadi batu sandungan bagi orang Protestan. Tidak tanggung-tanggung, demi tujuan ini Uskup Agung Annibale Bunini melibatkan pendeta-pendeta Protestan dan Anglikan dalam proyek pembaruan liturgi yang dipimpinnya. Ini sebuah foto pendeta-pendeta Protestan bersama Paus Paulus VI pada tahun 1970 yang menjadi bukti keterlibatan mereka dalam pembaruan liturgi Missa Novus Ordo. Efek dari pengaruh Protestan ini dengan mudah terlihat pada posisi imam yang tidak lagi menghadap altar tetapi menghadap umat pada saat mengadakan misa. Lalu teologi misa yang sebelumnya berpusat pada kurban Kalvari mulai bergeser menekankan perjamuan kudus, dibenarkannya komuni di tangan, dan sebagainya. Nanti kita akan membahas soal Missa Novus Ordo ini lebih lengkap dalam video tersendiri. Dari berbagai perubahan kasat mata dalam misa gereja Katolik, sebenarnya kita sudah bisa tahu betapa pengaruh Protestan memang sudah masuk ke dalam Missa Novus Ordo. Apalagi sekarang dalam misa-misa karismatik Katolik, kita makin sulit membedakan antara misa gereja Katolik dan ibadat Protestan. Jadi, entah kita suka atau tidak suka, pada kenyataannya dalam Missa Novus Ordo memang sudah terjadi banyak upaya kompromi dengan tata cara ibadat non-Katolik demi ekumenisme. Ada istilah lex orandi, lex credendi. Bagaimana kita berdoa menentukan bagaimana kita beriman. Maka perubahan dalam liturgi yang sengaja dikompromikan dengan ibadat Protestan pasti menyebabkan juga terjadinya kompromi iman. Dengan demikian, bukti adanya kompromi dalam liturgi sudah cukup untuk mengkonfirmasi adanya kompromi iman juga. Dan kompromi iman demi ekumenisme yang paling jelas adalah adanya deklarasi bersama tentang doktrin pembenaran pada tahun 1999 antara Federasi Lutheran Dunia dan Gereja Katolik. Isinya sesuai dengan judul mencoba mengkompromikan doktrin pembenaran melalui iman dan rahmat sebagaimana dipercaya Protestan dengan iman Katolik. Nah, dengan bukti-bukti yang mencolok ini, apakah masih ada pendukung Konsili Vatikan II yang menyangkal adanya upaya kompromi iman dalam ekumenisme Konsili Vatikan II? Tentu akan sangat menarik mendengarkan respon mereka. Itu tadi upaya kompromi dalam ekumenisme. Berikutnya, kita akan membahas soal upaya membangun kesetaraan. Ini penting karena langsung berkaitan dengan video memalukan yang tadi kita putar di awal. Sampai dengan masa Paus Pius ke-12, posisi kelompok non-Katolik jelas. Mereka terpisah dan berada di luar dari gereja Katolik. Tetapi dokumen Konsili Vatikan II berupaya mengangkat derajat mereka dengan mengatakan bahwa mereka berada dalam suatu persekutuan dengan gereja Katolik. Meskipun persekutuan ini tidak sempurna, seperti yang tertulis dalam dokumen Unitatis Redintegratio artikel yang ketiga. Kemudian dokumen Lumen Gentium 8 dengan sengaja mengubah definisi gereja Kristus yang sebelumnya adalah gereja Katolik menjadi berada dalam gereja Katolik. Maksud dari perubahan ini jelas dalam kalimat selanjutnya. Walaupun di luar persekutuan itu pun terdapat banyak unsur pengudusan dan kebenaran yang merupakan karunia-karunia khas bagi gereja Kristus. Jadi tujuan perubahan eklesiologi tersebut tidak lain agar dalam kelompok-kelompok non-Katolik juga ada bagian dari gereja Kristus. Bayangkan,
kelompok-kelompok Kristen yang sebelum konsili ada di luar gereja Kristus, setelah konsili tiba-tiba disulap menjadi ikut ambil bagian dalam gereja Kristus tanpa ada perubahan apapun di pihak mereka. Saya katakan sulap karena perubahan tersebut memang cuma ilusi karya bapa segala dusta. Selanjutnya, ilusi adanya bagian dari gereja Kristus dalam kelompok-kelompok bidat dan skismatis ini makin jelas dengan pengakuan konsili bahwa ibadat-ibadat mereka juga menyalurkan berkat rohani. Upacara-upacara itu dengan berbagai cara dan menurut bermacam-macam situasi masing-masing gereja dan jemaat sudah jelas memang dapat menyalurkan hidup rahmat yang sesungguhnya. Unitatis Redintegratio artikel yang ketiga. Jadi, menurut Konsili Vatikan kedua, ibadat Protestan karismatik dengan bahasa sabala-bala dan juga ibadat gereja Protestan yang hingar-bingar dengan musik rock dapat menjadi saluran rahmat yang sesungguhnya. Ini benar-benar ilusi yang luar biasa. Bahkan bukan sekedar memiliki saluran rahmat rohani, tetapi lebih jauh lagi Konsili Vatikan kedua juga mengklaim kelompok-kelompok bidat dan skismatik dapat menjadi jalan keselamatan. Sebab Roh Kristus tidak menolak untuk menggunakan mereka sebagai upaya-upaya keselamatan. Masih dalam Unitatis Redintegratio artikel yang ketiga. Ini jelas-jelas melanggar doktrin extra ecclesiam nulla salus. Dengan demikian, dalih para pendukung konsili yang ngotot bahwa doktrin extra ecclesiam nulla salus tetap dipertahankan oleh Konsili Vatikan kedua langsung gugur dengan sendirinya oleh dokumen Konsili Vatikan kedua yang justru dengan eksplisit mengakui ada keselamatan di dalam kelompok bidat dan skismatik. Memang benar seperti klaim para pendukung Konsili Vatikan kedua, teks yang mendukung doktrin extra ecclesiam nulla salus juga ada dalam dokumen Konsili Vatikan kedua. Tapi dalam kenyataannya terbukti teks tersebut hanya hiasan pelengkap yang tidak pernah diterapkan dalam hidup menggereja. Yang kental justru pengakuan adanya sarana keselamatan di dalam kelompok-kelompok bidat dan skismatik tersebut. Maka kita tidak perlu heran jika ada banyak imam-imam Katolik yang dalam homilinya berkata bahwa gereja Katolik tidak lagi mengajarkan doktrin di luar gereja tidak ada keselamatan. Setelah konsili, semua kelompok non-Katolik tiba-tiba disulap memiliki berkat dan sarana keselamatan. Itulah upaya membangun kesetaraan demi agenda ekumenisme dialog Konsili Vatikan kedua. Lalu apa hubungannya ini dengan tindakan Bapak Uskup Amboina yang berlutut dengan hikmat untuk mendapatkan berkat dari kaum bidat? Sederhana, Bapak Uskup tampaknya terpengaruh oleh penyesatan dokumen Konsili Vatikan kedua yang mengatakan di kelompok Protestan juga ada sarana rahmat, pengudusan, dan bahkan juga keselamatan. Atas dasar asumsi keliru Konsili Vatikan kedua tersebut, Bapak Uskup bersedia menerima berkat surgawi dari kaum bidat demi persaudaraan ilusi yang sedang dibangunnya. Singkatnya, karena semangat Konsili Vatikan kedua lah, maka seorang uskup gereja Katolik yang adalah penerus para rasul di depan publik rela berlutut menerima berkat dari kaum bidat. Dengan tindakan tersebut, meski itu memalukan dan layak disesalkan, Bapak Uskup Amboina yang terhormat sebenarnya telah mengkonfirmasikan pada kita semua bahwa Konsili Vatikan kedua dengan agenda ekumenismenya memang terbukti menyesatkan dan merusak gereja Katolik. Skandal Paus mencium Quran, doa bersama semua agama, bahkan skandal Pachamama di Vatikan pada dasarnya berasal dari sumber yang sama, yaitu kesesatan agenda ekumenisme yang diperluas sehingga mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok Kristen, tetapi juga semua agama. Akan sangat menarik kalau ada channel Katolik pendukung konsili yang berani membahas masalah ini secara jujur. Semoga hal itu akan makin membuka mata kita semua akan kesesatan dari Konsili Vatikan kedua. Sebuah konsili yang saya percaya suatu saat kelak akan dibatalkan demi pulihnya gereja Katolik yang adalah satu-satunya gereja Kristus. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Cristo Rey.